Welcome home great people to Onibaku Yama channel. Kalian semua tentu pernah mengenal burung elang. Yap, makhluk satu ini memang sungguh menakjubkan dengan kemampuannya terbang di udara dengan ketinggiannya yang di rata-rata. Burung elang adalah raja di udara. Tidak ada yang dapat mengalahkan kecepatan, kegesitan, dan kekuatannya. Belum lagi senjatanya yang berparuhnya yang tajam menjadikan burung elang sangat pantas menduduki puncak rantai makanan. Burung elang memiliki badan yang sangat aerodinamis. Ketika terbangnya sangat panjang terentang menembus topan. Selain itu, tidak heran jika keluarga elang begitu sering mendapatkan kehormatan menjadi lambang di negara kita, yakni elang Jawa. Selain itu, burung elang juga memiliki prinsip-prinsip dapat kita petik manfaatnya. Yang salah satunya prinsip yang pertama, burung elang terbang sendiri di ketinggian, tidak berjalan berbondong-bondong bebek atau terbang bersama burung-burung kecil lainnya. Tidak ada burung yang dapat mencapai ketinggian seperti burung elang. Pelajarannya adalah hanya terbang bersama elang. Prinsip elang yang kedua, elang memiliki penglihatan yang sangat tajam. Mereka memiliki kemampuan untuk memfokuskan pandangan hingga jarak sejauh 5 km. Bayangkan, jika elang mengunci sasarannya, dia menajamkan fokus padanya dan memasang targetkannya. Tidak peduli dengan rintangan yang ada, burung elang tidak akan mengalihkan pandangan dari sasarannya hingga dia mendapatkannya. Pelajarannya adalah milikilah tujuan dan tetaplah fokus pada tujuan tersebut. Dengan menghadapi setiap halangan dan menghadang setiap masalah hingga mencapai keberhasilan. Prinsip elang yang ketiga, elang tidak memakan bangkai. Mereka hanya memangsa daging yang segar, tidak seperti kondor dan burung vulture yang memakan bangkai dan binatang mati. Burung elang tidak pernah melakukannya. Pelajarannya adalah berhati-hatilah dengan masa lalu, karena terkadang kita terjebak dengan masa lalu itu yang mengakibatkan kita tidak dapat berpikir dengan jernih. Terutama menjauhlah dari sifat informasi yang lama dan tidak relevan yang sifatnya toksik. Prinsip burung elang yang keempat, burung elang itu menyukai badai. Ketika burung-burung kecil lainnya bersembunyi di sarangnya, burung elang terbang menembus badai. Burung elang akan menggunakan angin yang bergejolak untuk menerbangkannya jauh lebih tinggi lagi di atas awan. Kondisi ini memberi kesempatan elang untuk mengistirahatkan sayapnya dan membuat terbang lebih baik lagi. Pelajarannya adalah kita seharusnya meniru burung elang dalam menghadapi setiap masalah. Bukannya malah ketakutan dan lari dari setiap masalah, kita harus menghadapi setiap masalah tersebut. Karena petarung sejati tidak pernah melarikan diri dari sebuah pertarungan. Prinsip elang yang kelima adalah burung elang menguji sebelum mempercayai. Ada sebuah kebiasaan pada elang betina ketika bertemu dengan pejantan dan ingin berpasangan dengannya, maka elang betina akan terbang ke bumi dan mengambil sebatang ranting. Lalu elang betina akan terbang kembali ke angkasa dengan diikuti pejantan. Setelah itu, elang betina akan menjatuhkan ranting itu dari tempat yang tinggi. Pejantan tersebut harus mengambil ranting itu dan menyerahkan kepada betina. Hal itu dilakukan berkali-kali dengan ketinggian yang terus bertambah, sampai elang betina itu merasa mantap bahwa elang yang dipilihnya adalah elang terbaik, pejantan terbaik dan pejantan nomor 1. Pelajarannya adalah baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam usaha dan bisnis, kita harus menguji komitmen mereka yang ingin menjalin hubungan dengan kita dan berhati-hati dengan setiap orang yang akan menjalin hubungan dengan kita. Prinsip elang yang keenam adalah ketika burung elang hendak bertelur, mereka akan mencari tempat yang sangat tinggi di tebing, di mana pemangsa lain tidak akan mampu mencapainya. Elang jantan mengumpulkan duri dan menyusunnya, kemudian ditutup dengan rerumputan dan menutupinya lagi dengan bulu-bulu. Duri-duri yang ada di luar sarang akan melindungi sarang dari para penyusup. Elang pejantan dan betina bahu-membahu membesarkan keluarganya.
Elang betina mengerami telurnya dan melindunginya, sementara elang jantan membuat sarang dan berburu. Ketika tiba masanya melatih elang muda terbang, elang betina mendorong elang muda keluar dari sarang. Ketika elang muda itu masih takut, mereka akan kembali ke sarang lagi. Setelah itu, elang betina akan mendorong lagi elang muda tersebut dengan mengambil setiap lapisan empuk, bulu, dan rumput, maka hanya menyisakan duri dan ranting. Sambil berdarah-darah, elang muda akan melompat keluar dari sarang. Di sini, ia akan merasa heran bahwa mengapa induknya yang awalnya begitu menyayanginya, mendorongnya keluar dari zona nyamannya. Selanjutnya, ketika elang betina mendorong elang muda tersebut hingga jatuh dan melayang di udara, elang jantan akan menangkapnya dan melakukannya berulang-ulang hingga elang muda itu mulai mengepakkan sayapnya. Persiapan ketika membuat sarang mengajarkan bahwa kita harus mempersiapkan diri terhadap segala perubahan. Persiapan ketika membentuk keluarga akan mengajarkan kepada kita bahwa partisipasi aktif kedua pasangan akan mengantarkan kepada keberhasilan. Duri dalam kehidupan hadir untuk menunjukkan bahwa kita harus berkembang keluar dari sarang dan menjalani kehidupan. Hal ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa kondisi yang terlalu nyaman membuat kita enggan untuk mereguk pengalaman hidup yang tidak berkembang dan membuat kita menjadi malas belajar. Pelajarannya adalah tidak semestinya kita membiarkan diri kita terlena dalam rasa malas, tapi kita harus berkembang, mendorong diri untuk tumbuh dan berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya. Prinsip elang yang ketujuh adalah ketika burung elang beranjak tua, maka ia akan mencabut bulu-bulunya. Dengan demikian, ketika ia merontokkan semua bulu-bulunya akan tumbuh bulu-bulu yang baru. Kemudian ia akan terbang tinggi dan bertualang lagi. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah secara berkala kita perlu membuang kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghalangi kita untuk melangkah jadi jauh lebih baik lagi dan tidak memberi nilai tambah. Jadilah pribadi yang jauh lebih baik, pribadi yang jauh lebih matang dan mapan. Demikian pelajaran yang dapat kita petik dari burung elang. Jika channel ini membantu perkembangan diri Anda, silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadikan Anda menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Salam semangat, great people.